Kalau memang penghasilan di GrabCar Airport itu sangat besar dibandingkan dengan GrabCar reguler, kenapa turnovernya sangat tinggi? Kenapa bisa banyak puluhan driver yang resign dari Mitra Airport? Mitra GrabCar Airport ini anyepnya double, bray. Kenapa? Karena di bandara lu udah anyep, di bawahnya anyep, lu harus dikurangin sama manajemen fee 10% dan biaya parkir 30.000 tiap harinya. Lu bayangin. Itu boncosnya bukan kayak apaan tahu ya. Belum lagi nanti perawatan mobil lu 3 trip seharian ini murni dari pagi sampai malam. Dan yang nyeseknya ya, dia tuh sehari 3 trip, semua orderan tripnya argonya 52.000, bray. Teman-teman yang pengen gabung jadi GrabCar Airport, wajib simak dulu video ini ya. Jangan sampai kalian menyesal ketika sudah bergabung. Yo bray, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Driver Cortez. Oke Bray, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat teman-teman kita yang sakit, keluarga kita doain ya biar segera sembuh. Jadi biar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Bray. Oke Bray, di konten kali ini gue mau sharing ya. Sharing realita versus ekspektasi. Jadi gue kan sekarang jadi mitra GrabCar Airport, ya kan? GrabCar Airport. Nah, pasti tiap-tiap dari kita tuh punya ekspektasi lah. Dengan menjadi GrabCar Airport, itu ekspektasinya seperti apa dan realitanya seperti apa ya, Bray? So, buat teman-teman yang pengen gabung jadi GrabCar Airport, ini wajib banget gue sih bener-bener kasih pengingat, remind buat teman-teman wajib simak dulu video ini ya, karena ini sangat-sangat penting dan bisa dijadikan bahan pertimbangan teman-teman yang dari GrabCar reguler itu mau jadi GrabCar Airport gitu. Oke, jadi Bray, singkat ceritanya nih, gue itu kan daftar GrabCar Airport itu di bulan ini ya, di bulan September. Jadi kalau untuk pendaftaran GrabCar Airport itu bisa melalui 3 vendor yang gue tahu untuk sekarang ini, dan ketiganya udah pernah gue datengin. Jadi gue udah minta informasi ya, gali informasinya. Yang paling utama itu adalah biaya registrasi. Biaya registrasi itu ada yang biaya taksirannya untuk 3 bulan pertama itu sekitar 550 ribuan ya di vendor 1. Nanti dia ada biaya bulanan selanjutnya. Kemudian di vendor 2 itu ada biaya registrasi sebesar 1,7. Ini registrasi pendaftaran. Terus juga di vendor ketiga itu ada biaya registrasi sebesar 2 juta ya, Bro. Jadi ketiga vendor ini punya biaya yang bervariasi. Gak dipatok sama rata, tergantung kebijakan masing-masing company-nya ya. Oke, jadi akhirnya singkat cerita itu sekarang gue bergabung di GrabCar Airport, dan ternyata dilalahnya itu untuk sekarang itu nggak sesuai dengan ekspektasi ya, Bray. Karena sebelumnya ada hal-hal yang jadi pertimbangan gue untuk join ke GrabCar Airport. Salah satunya adalah lihat konten-konten yang isinya sangat benar-benar menggiurkan ya untuk penghasilan hariannya. Bahkan ada yang sampai bisa ngangsur mobil itu sebulan tuh 5 jutaan, dia ngangsur sebulan itu bayar 2 kalinya. Jadi 1 bulan dia 2 kali ngangsur. Berarti kan lebih dari 10 jutaan ya. Itu jujur aja itu sangat menggiurkan buat gue sebagai GrabCar reguler, dan gue yakin posisi gue juga sama dengan kalian. GrabCar reguler begitu lihat konten yang seperti itu
pasti sangat tergiur gitu, sangat tergiur dengan pendapatan yang maksimal. Terus juga kerja, ibaratnya dari Grab kan dapat orderan ya, istilahnya kita kasar itu driver itu disuapin kalau di bandara, dikasih orderan. Gak seperti reguler yang harus muter-muter di tengah kota buat cari orderan. Pertama dari itu pertimbangannya kenapa gue mau gabung ke Grab Airport. Terus juga yang kedua juga salah satunya itu karena gue rasa mobil yang gue pakai ini kalau buat di tengah kota itu lumayan boros ya kalau kena macet-macetan. Jadi kenapa akhirnya itu yang bikin gue mantap buat gabung ke airport ya Bray. Gabung ke airport. Tapi indikasi pertama itu, alasan pertama tuh karena yang pertama gak ada penghasilannya, karena lihat konten tersebut gitu. Itu memang kontennya cukup bagus sih, cukup gue bilang bisa dibilang edukatif gitu. Tapi semenjak gue gabung di Grab Airport itu dalam minggu pertama jujur gue dapet penghasilan yang melesat ya. Biasanya mingguan gue 1,7 sampai 2 juta lah. Rata-rata 1,7 sih mingguannya kalau untuk reguler. Tapi ketika gabung ke Grab Airport, mingguan gue tuh bisa 3,5an. Paling kecil saat itu. Jadi sangat signifikan pendapatannya. Tetapi begitu gue kalkulasi dengan biaya operasional, itu penghasilannya justru lebih kecil, Bray, dari Grab reguler. Kenapa seperti itu? Karena kita sama-sama tahu ya kalau GrabCar itu punya sistem yang untuk mitra airport. Ketika mitranya dapat order dari bandara ngantar ke bawah, dari atas ke bawah, begitu di bawah nanti akan dapat order estafet, Bray. Order estafet. Jadi sebelumnya tuh di tahun kemarin, dari bulan Juni, Juli, Agustus itu memang ritme regulasi sistemnya Grab tuh bagus banget ya menurut gua ya. Jadi ketika mitra dapat ngantar ke bawah dari atas, di bawah dia akan dapat orderan yang bukan estafet, yang langsung mengarah ke bandara 100%. Gitu. Walaupun jemputnya bisa 3 kilo, 4 kilo gitu. Tapi menurut gue itu worth it. Kenapa? Karena kita langsung ke tujuan kita. Tujuan kita adalah ke bandara. Kita balik ke bandara. Kenapa kita harus kembali ke bandara dengan cepat? Karena untuk kembali lagi di antrian sistem orderan. Dan juga kita kan punya target ya. Grab Airport tuh punya target. Ritasinya per minggu tuh 20 trip. Gitu. Maksimal 5 hari kerja, libur 2 hari. Terms and conditionnya nggak boleh di hari-hari yang peak season ya. Gitu. Nah ternyata untuk yang sekarang ini ada perubahan di sistemnya. Jadi singkat cerita, kalau gue tanya-tanya sama teman-teman senior, banyak yang bilang karena yang ngantornya ke jauh-jauh, misalkan kayak ke daerah Cikarang ataupun ke daerah-daerah yang bukan di Jabodetabek lah, mungkin kasarannya, atau mungkin ya di Bogor ya, masih bisa dikatakan di Bogor tuh kadang kan jarang ya orderan ke bandara seperti itu. Jadi banyak yang mengeluh kalau order langsung ke bandara ini sulit banget, jarang yang dapat. Akhirnya dibuatlah estafet. Nah dilalanya sistem ini juga punya kekurangan dan kelebihan. Jadi untuk order estafet dan order langsung ke bandara itu dua sistem yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau kita bahas untuk sistemnya sekarang, order estafet itu menurut gue ya, sepengalaman gue itu malah justru bikin lama driver untuk balik ke bandara. Kenapa? Karena jujur gue itu dapet, jadi ada ya, gue habis drop customer di daerah Kokas, terus gue dapet lah order estafet itu di jam hari biasa, hari kerja ya. Gue lupa sih, kayaknya kalau nggak salah hari Rabu. Jemputnya di Kuningan, ngantarnya ke Green Lake ya. Itu ke Green Lake, menurut gue antara dari Kuningan ke bandara dan dari Green Lake ke bandara kayaknya sama jaraknya sih. Dan menurut gue itu nggak worth it. Kenapa? Karena begitu gue ambil, gue nggak ngecek map sama sekali ya. Gue ambil aja pick up karena gue pikir oke, ke Green Lake gue masih bisa
ke bandara lewat pinggir ya. Tapi ternyata begitu gua pick up jalin order itu nganternya 1,5 jam loh bray. Gila tuh loh. Itu harganya tuh 70 sekian, nggak nyampe 80 ribu. Untuk durasi 1,5 jam, menurut gue itu buat mitra airport seperti gue, itu buang-buang waktu. 1,5 jam aja tuh udah gue habiskan waktu buat nganter customer ke Green Lake City, dan dari situ gue harus text time lagi buat mengarah ke bandara. Gitu. Jadi gue ngelihat sistemnya ini untuk yang sekarang menyusahkan driver ya, apalagi untuk driver yang berada di tengah. Kayak di Jakarta Pusat itu mungkin nanti bakalan dapat orderannya ke arah barat, nanti dari atau ke selatan, nanti dari selatan dapat lagi ke barat, jadi nggak langsung tektok langsung gitu. Karena gue juga ngerasain sistem ini tuh ada yang bener-bener ngebantu ya, kayak gue drop customer di Cilandak, dari situ gue langsung dapet order estafet ke Citra. Citra kan kita tahu ya, perumahan di belakang bandara itu deket banget. Dari situ itu sangat ngebantu karena deket searah itu. Tapi begitu yang kemarin gue nganterin ke Kokas, dapat dari Kuningan nganter ke Green Lake, wow itu takes time banget bray, apalagi di jam-jam sibuk. Memang itu kesalahan gue nggak ngecek maps ya pada saat itu. Jadi itu apa namanya, ekspektasi yang nggak sesuai dengan realita ya. Gue sejujurnya ya, untuk pendapatan harian itu untuk kejar kotor 1 juta aja itu ya, itu susah banget sekarang. Jadi gue udah bergabung di GrabCar Airport itu 2 bulan. 2 bulan ini gue pernah dapat penghasilan kotor di bulan Desember untuk kotor 1 juta tuh sekali, dan di bulan Januari untuk kotor 1 jutanya juga baru sekali ya bray. Seperti itu. Jadi menurut gue untuk sekarang ini agak kurang worth it ya kalau teman-teman mau gabung di GrabCar Airport dengan ekspektasi yang seperti gue tuh berekspektasi wah penghasilan akan besar, orderan mudah segala macam, orderan mudah di atas. Tapi jangan salah, ketika kondisi landai, jujur aja ya, ini pengalaman langsung dari temen gue di pool. Itu kita pada saat kondisi landai di minggu ke-3 bulan Desember sampai ke Januari minggu ke-2, itu menurut gue tuh landai. Dan minggu ke-3 juga masih landai juga. Itu pada saat landai-landainya itu, lu tuh bisa ngantri orderan tuh paling cepet 3 jam bray. Lu bayangin, kita datang ke pool, terus dapat antrian 3 jam. Kebanyakan dapat 3 jam paling cepet ya, 3 jam. Begitu dapat order, ini gue bicara teman gue ya, begitu dapat order, masuk orderan ternyata short trip, argonya 52.000 ya. Kalau untuk GrabCar Airport itu ada minimum harga minimumnya untuk bersih ke driver tuh 52.000 bray. Itu dia trip pertama dia nunggu 3 jam dapat 52.000. Dapat duluan. Akhirnya gue juga udah mulai ngetrip kan, udah dapat orderan, udah muter sana sini, balik lagi malam gue ke pool itu mau masuk trip ketiga, antrian ke trip 3. Dan pas gue datang, dia baru masuk orderan lagi 52.000. Orderan ketiga. Dan yang nyeseknya ya, dia tuh sehari 3 trip, semua orderan tripnya argonya 52.000 bray. Lu bayangin sekarang gini, dia pendapatan berarti kan 52.000 kali 3, 156.000. Dan di vendor ini ada biaya parkir bray. Biaya parkir sehari tuh 30.000. Dan ada manajemen fee-nya tuh 10% pendapatan bersih dari orderan di bandara. Jadi kita bedah nih ya. Ini pendapatan temen gue tuh 3 trip seharian ini, murni dari pagi sampai malam. Lo bayangin, antri 3 jam, nganter kita pukul rata lah, nganter rata-rata 1 jam ya. Berarti 4 jam nih untuk 1 trip. Dan itu belum lagi waktu buat kita balik ke pool. Waktu balik ke pool dan nunggu lagi 3 jam lagi pada saat kondisi landai. Jadi temen gue 3 trip seharian dari pagi sampai malam, dapat 3 trip dikali 52, 156.000. Ini kita breakdown ya, dikurangin biaya parkir 30.000 bray. 156 kurang 30.000 berarti 126.000.
126.000 dikurangin biaya manajemen fee vendor 10%. 15.600. 126, 15.000. Ya, taruhlah 110.000 nih pendapatan bersih. Pendapatan bersih 120.000 itu setelah dipotong biaya parkir dan biaya manajemen fee 10%. Tapi ini belum dipotong sama biaya bensin dan operational cost. Ya kan? Nggak mungkin dong lo driver seharian nggak makan. Kalau lo mau mode hemat kayak gue nih, gue mode hemat nih, makan paling di warteg ya. Di warteg sekali makan tuh 12.000. Kita driver makan 3 kali sehari, kita hitung aja dari 110.000 dikurangin makan 12.000 kali 3, berarti 36. 110 kurang 36, 64, 70, 74, 75 lah. 75 belum dikurangin bensin. Worth it gak menurut kalian tuh? Seharian dapat trip 3 trip, total earningsnya itu 156 dikurang itu dikurang makan 70 ribuan, terus belum lagi dikurang bensin, bray. Jadi itu salah satu indikator ya kenapa gue bilang kalau kalian yang mau gabung ke GrabCar Airport tuh harus nonton ini dulu, harus lihat ini dulu. Kenapa? Karena jangan seperti gue udah terlanjur masuk dengan ekspektasi yang wah, ternyata nggak sebegitu wahnya gitu loh. Salah satu teman gue tadi aja itu 156.000 dipotong sana sini, bensin segala macam, itu 70 ribuan tuh belum dipotong bensin loh. Lo bayangin, kalau bensin 50.000 belum tentu cukup. Dia pulang mau bawa duit berapa? Memang kalau untuk orderan yang seperti itu kan nggak setiap hari ya, Bray. Tapi namanya rezeki kita nggak tahu, bener kan, rezeki itu kan kita nggak tahu ya. Tapi dengan kondisi landai seperti ini, menurut gue ini sangat-sangat gak worth it. Kenapa? Karena lu menghabiskan banyak waktu di bandara untuk dapetin penghasilan seperti itu. Ini gue ngomong begini bukan karena gak bersyukur ya, karena memang kalau kalian di posisi itu sekarang dengan pendapatan 70 ribuan belum dipotong bensin per hari, kalian masih punya tanggungan cicilan mobil, terus juga belum buat operasional buat di rumah, buat makan anak istri, itu nggak worth it ya menurut gue ya. Kalau kayak gue sih ya, Bray, gue jujurnya kan karena mobil ini gue nggak ada cicilan, jadi masih ketolong lah. Tapi kalau buat sekarang kita bicara mayoritas teman-teman driver online itu mobil kan nyicil ya, Bray. Untuk penghasilan seperti itu nggak worth it menurut gue. Dan begitu gue kalkulasikan mingguan gue bisa bilang mingguan gue dari GrabCar Airport itu 2 kali lipatnya dari GrabCar reguler. Tapi lo bayangin dapat bersihnya itu, wah kacau. Sehari itu bisa 200.000 loh. Kalian bisa kalau kalian nggak percaya bisa cek di konten-konten Onbeat gue ya. Itu gue sampai ada yang 2 hari Onbeat gue nggak pulang, tidur di pool, tidur di jalan, dapat berapa duitnya. Itu kalian bisa cek langsung tuh. Nggak ngada-ngada gue, bener-bener. Jadi kalau misalkan gue bandingin dengan pendapatan gue pada saat menjadi GrabCar reguler, sekarang gini nih, omset gue di reguler, gue pernah beberapa kali ya dapat kotor 1 juta. Kotor 1 juta itu, yang pertama kotor 1 juta gue dapat bersihnya tuh 700 sekian loh. Udah dipotong makan bensin, biaya operasional. FYI gue nggak ngerokok ya, Bre. Gue nggak ngerokok, nggak ngopi. Jadi gue bener-bener menekan operational cost harian. Dan yang kedua kalinya gue dapat kotor 1 juta sehari. Itu juga gue bisa dapat bersih sekitar 800 gitu. Begitu gue di bandara dapat dapat omset kotor 1 juta, gue dapat bersihnya itu berapa ya? Dapat bersihnya
antara 400 ke 500 sih. Jadi operation cost-nya tuh bisa dikatakan 50% di GrabCar Airport. Nah, ini yang sebenarnya perlu teman-teman tahu ya. Di airport itu untuk yang sekarang, kalau gua mau jujur, itu nggak worth it. Kenapa? Karena satu, di vendor ini kita ada biaya parkir setiap harinya itu 30.000. 30.000. Kita katakan ya, dalam sebulan kita kerja 26 hari, off-nya berarti kan 4 hari ya. 26 dikali 30.000, ya kan? 10 hari aja udah 300, berarti 600 tambah 6 kali 3 180. 780.000 itu udah pasti uang yang kita keluarkan untuk biaya parkir di pool. Untuk biaya parkir di pool itu 780.000 ya. Kalau gua misalkan sebulan ngambil off, berarti 900.000 gua keluarin duit untuk parkir di pool dalam sebulan. Dan let's say ya, kalau pendapatan kotor dari bandara rata-rata itu, kalau gue lihat sekarang sekitar 200 sampai 400-an. Berarti 200 sampai 400-an itu kita pukul rata ya, kita bikin analoginya lebih simpel aja ya. Kita ngambil rata-rata, kita taruh 300.000 per hari, berarti kan manajemen fee 10% itu adalah 30.000. 30.000 fee-nya plus parkir 30.000, 60.000 kali, kalau kita masuk full 60.000 kali 30 hari, bray. Lu bayangin. Itu 1,8 duit itu keluar untuk vendor di GrabCar Airport. Sekarang untuk pendaftaran GrabCar Airport itu lebih cepat melalui vendor yang ada embel-embel manajemen fee-nya 10%. Jadi untuk vendor yang nggak minta manajemen fee 10%, itu dia sangat lama. Gue udah daftar 3 bulan dan ternyata belum ada panggilan. Dan begitu gue tanya sama teman gue yang lain, mereka ada yang udah 1 tahun lebih itu nggak masuk, belum masuk gitu. Dan itu menurut gue, wah susah banget itu, bray. Susah banget asli. Jadi untuk GrabCar Airport yang sekarang tercepat itu melalui vendor yang ada embel-embel manajemen fee-nya 10%. Taruhlah pendapatan rata-rata 300.000 GrabCar Airport per harinya ya. Itu agak-agak gimana ya? Gue agak-agak miris sih ngeliatnya, karena ketika gue di bawah tuh gue bisa dapat ya rata-rata sekecil-kecil itu 300.000. Sekecil-kecil itu 300.000, tapi itu kerjanya nggak seharian full ya, bray. Kayak gue berangkat siang pulang malam. Kalau di bandara ini dalam kondisi landai, terutama sekarang ya, kalau gue bilang sekarang itu kondisinya selalu landai sih. Nggak pernah ada istilahnya begitu masuk langsung dapat orderan, begitu masuk itu langsung dapat orderan, enggak. Itu kayak dalam Januari ini, di minggu kedua, kalau nggak salah ya, minggu kedua itu sempat ada lumayan cepet tuh perputarannya. Dalam minggu kedua tuh tapi hanya 2 hari sih, ingat gue ya. Itu di momen-momen yang lagi siang ke sore sampai ke jam 8 malam. Dari jam 1 sampai jam 8 gitu. Itu pun juga kondisi arah balik dari bawah ke bandara juga lumayan ya. Lumayan macet. Jadi menurut gue ya, itu teman-teman mesti ini sih, mesti benar-benar diperhatiin. Dan sayangnya ya, gue regulasi bandara itu mobil harus dalam keadaan bersih. Itu bagus banget, profesional, berseragam, menggunakan sepatu, nggak pakai sandal, itu profesional, groomingnya bagus. Tapi untuk vendor yang sekarang gue pakai ini, gue masuk di vendor ini miris ya, bray. Ini udah sekarang nih kondisi hujan, dan kondisi pool tempat gua ini udah kayak pemancingan. Banyak genangan air. Jadi antara hujan, pool banjir dengan
dengan kondisi mobil yang harus bersih itu nggak apa namanya, nggak relate. Sekarang gini nih Bray, ini kita bisa lihat ya. Ini kondisi pool nih Bray, itu menggenang di sebelah kiri. Ini gue di tengah. Nggak di sini kan karena tinggi ya, dataran tinggi ya. Begitu kita ke sebelah kanan, wah, gokil. Ini air semua Bray. Lo lihat tuh. Mitra diminta buat jaga kebersihan mobil, bersih, tapi poolnya nih ini nggak mendukung. Sangat-sangat nggak relate ya. Jadi itu sangat nggak relate ya Bray. Kondisi hujan, poolnya banjir, tergenang. Kita katakan banjir itu sampai ban itu ketutup sih, bagian bawah. Sampai dari bibir ban paling bawah ke velg itu ketutup air. Terus kita dituntut buat bersih. Itu salah satu indikasi peraturan yang nggak make sense ya menurut gue ya. Kalau kayak gini nih, GrabCar Airport itu punya apa dapatnya, kita setiap masuk ke pool tuh ada antrian dan ada harus ambil SIJ ya, surat izin jalan. Itu ada dua, satu kita serahkan ke petugas admin di pool pada saat mendapat order, dan satu lagi kita kasih ke staff Grab yang ada di pick up point di terminal. Sekarang kalau kondisinya basah kayak gini, banjir tergenang kayak gini, kita ribet loh mitra buat turun dari mobil, harus minggir-minggir ke tempat admin biar nggak kena becek. Ya nggak kena beceknya, tapi kan ini kan rata-rata kan masih tanah ya. Jadi ya pasti sepatu bawahnya kotor, dan kalau kalian mau cek pasti deh, gue pun sama. Karpet posisi driver itu selalu kotor dengan tanah. Becek Bray, ribet nih masukinnya, kotor nih mobil. Baru dibersihin Bray, kotor lagi aja nih, becek. Udah kayak kandang sapi. Itu gue tiap hari capek sih sebenarnya bersihin debunya itu, tanahnya. Apalagi kalau yang masih basah, yang masih basah itu, wah, itu kalau lama kelamaan bakalan bau. Jadi maintenance-nya agak banyak ya. Itu juga salah satu faktor yang menurut gue nggak worth it ada di GrabCar Airport melalui vendor. Seperti ini kondisinya ya. Sekarang kita lebih ke terbuka aja. Kalau di konten gue itu memang konten on beat gue GrabCar Airport itu memang belak-belakan aja. Pendapatan GrabCar Airport tuh nggak seperti yang dibayangkan, Bray. Lu bisa dapet kotor 1 juta, itu nggak bisa ngandelin 100% Grab. Itu ada andil dari aplikasi lain, baik Gokar, Maxim, atau InDrive. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi GrabCar Airport tapi ngandelin aplikasi Grab aja, wah berarti itu sangat-sangat salah banget, Bray. Jangan gue saranin. Kenapa? Karena kalian itu nggak siap tempur dengan satu aplikasi. Gue aja tempur ini dengan 4 aplikasi. Ya sebenarnya 3 sih yang gue pakai. Grab, Gokar, sama Maxim. Itu lumayan terseok-seok. Gimana kalian dengan mengandalkan satu aplikasi? Itu udah pasti namanya bunuh diri ya, Bray. Jadi benar-benar mesti dipastiin lagi. Benar-benar banget harus dipertimbangin. Masuk ke GrabCar Airport itu seperti inilah realnya sekarang. Untuk dapat kotor 1 juta itu 1:30. Berarti dalam sebulan kemungkinan sekali. Itu pun gue dapat 1 juta dengan gue bekerja dari subuh ya. Jadi gue di pool itu dini hari, Bray, untuk antri orderan. Karena kalau setiap pagi itu antrian 300 menit 300 menit, which is 5 jam nunggu orderan. Kita ini nunggu orderan dan kita nggak tahu kepastian
order yang tersedia seperti apa, tarifnya seperti apa, gitu. Kalau ketemu seperti itu kayak teman gue seharian lagi kondisi landai, nunggu satu tripnya 3 jam, dapatnya short trip 52.000 argo bersihnya, dikalikan 3 per hari sampai malam, itu habis buat operational cost. Mau bawa pulang ke anak istri berapa? 5.000 emang cukup sehari buat makan. Anak istri kan gak cukup ya. Jadi sebenarnya ya, gue lebih ngebuka teman-teman aja sih, lebih sharing nih. Karena gue udah masuk, ya mau gak mau gue harus ngejalanin gitu. Karena kan gue udah bayar registrasi di awal, itu lumayan biayanya buat gue gitu. Buat gue yang notabene jadiin taksi online ini sebagai pendapatan utama, ini berat banget sih. Di bandara itu berat banget kondisi landai seperti ini. Dan lagi-lagi jarang banget, begitu lo balik ke pool langsung dapat masuk orderan tuh jarang banget, gak bisa dipastiin. Itu yang gua rasa ya, poin-poin penting yang mesti teman-teman Grabcar reguler yang mau daftar jadi Grabcar Airport tuh harus dipertimbangkan. Memang kondisi sekarang itu airport itu nggak seperti yang dilihat. Ya kita lihat lah, di bawah anyep juga kan. Gue juga ngerasain gue main di bawah tuh anyep. Gue pernah bisa juga kalian cek di vlog onbit gue sempat ada hari Jumat itu gue onbit di bawah, karena di atas itu wah, gue mau nunggu berapa lama seharian cuma dapat kayak 200-300 ribu. Pernah gue dapat 200 ribu seharian. Itu pendapatan bersih di aplikasi, belum dipotong operational cost. Dan ya segitu gue mau bawa pulang berapa buat ke anak istri gue, bray. Gue sempat juga main di bawah, tapi pada saat gue bikin vlog on beat itu, pas gue main di bawah itu lumayan, bisa dibilang lumayan gacor sih, lumayan gacor. Nah kalau sekarang gue sempat cek juga teman-teman yang komen-komen di di vlog on beat gue, ada beberapa yang bilang kalau di bawah juga kondisinya lagi anyep dari awal tahun. Betul, gue juga ngerasain di bawah lagi anyep. Nah kalau Grabcar Airport pada saat kondisi di bawah anyep, terus teman-teman reguler kan merasa anyep ya. Buat teman-teman reguler tuh anyep, dan buat mitra Grabcar Airport ini anyepnya double, bray. Kenapa? Karena di bandara lu udah anyep, di bawahnya anyep, lu harus dikurangin sama manajemen fee 10% dan biaya parkir 30.000 tiap harinya. Lu bayangin, itu boncosnya bukan kayak apaan tahu ya. Belum lagi nanti perawatan mobil lo ya paling nggak sebulan sekali ganti oli, dan ganti ban itu mungkin setahun bisa 2 kali. Gue yakin sih. Dan yang pasti kalau Grabcar Airport, kilometer itu bengkak. Cuma kelebihannya kalau buat gue ya, untuk mobil yang gue pakai, untuk kelebihan di Grabcar Airport ini, bensinnya bisa maksimal iritnya. Dengan cc 1800 gue bisa dapat pengeluaran bensin itu 1:12 sampai 1:15 untuk cc 1800, which is perbandingan 1:12 sampai 1:15 itu kan rata-rata di mobil yang cc 1500 ya, kayak seperti Avanza, Xenia, R3, XL7 gitu. Bahkan gue sempat ngobrol sama temen gue di pool yang dia pakai Convero dia 1500 dan gue pakai Cortez 1800. Dia punya bensin rata-rata 1:12. Gue punya rata-rata 12 sampai 15. Kebanyakan sih 13 ke atas ya. 1:13 ke atas. Itu dapatnya. Malah justru mobil gue yang lebih irit dengan cc yang lebih besar 1800, malah lebih irit dari 1500 untuk Wuling Convero ya ini. Gitu. Itu salah satu poin-poin penting menurut gue ya, buat teman-teman yang tergiur akan konten Grabcar Airport yang mendapatkan penghasilan maksimal. Iya, itu mungkin di bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2023. Itu pada saat sistem masih prioritas Grabcar Airport di bawah tuh untuk mendapatkan order langsung ke bandara, mengarah ke bandara, bukan ke arah-arah lain seperti sekarang estafet gitu. Sekali lagi,
Tiap sistem ada kelebihan dan kekurangannya, dan jujur aja sekarang ini untuk jadi GrabCar Airport, gue itu jarang, ya bukan jarang sih, persentasenya mungkin sekitar 80% gue dapat arah balik ke bandara itu dari aplikasi lain, dari Gokar atau Maxim. Kalau Gokar setting tujuan masih enak ya, gue ngerasain sih masih enak. Tapi kalau Maxim, kebanyakan gue mesti kayak estafetnya Grab aja. Ya lo bayangin, di bawah itu Argo 30.000, 35.000 atau 40.000 lah, pengantaran 10 km itu bisa makan waktu paling cepat 30 menit, itu jarang. Rata-rata 50-an menit, hampir 1 jam lah. Sedangkan di airport itu pendapatannya untuk durasi yang seperti itu, tapi tergantung wilayah juga ya. Kalau misalnya nganterin ke Pluit ya bisa dapatnya 60 ribuan sih, atau ke Peak tuh 60 ribuan atau 70 ribuan. Emang cepet sih, paling 20 menitan. Karena kan via tol, tapi kan begitu baliknya kan Matas. Matas ini salah satu item yang sangat gue perhatiin ya, karena sebisa mungkin gue Matas itu nggak via tol. Kenapa? Karena kita Matas biasa lewat pinggir aja, udah pasti pengeluaran bensinnya besar. Apalagi kalau masuk tol, wah itu bisa berapa kali lipat penambahannya. Let's say gue nganter dari bandara ke Sudirman. Begitu dari Sudirman gue kosong, gue balik via tol, tolnya itu 19.000. 19.000 tol sampai ke bandara, dan kilometer mungkin sekitar 25 kiloan lah. Kalau kita mau asumsiin bensin 1:10, 25.000 plus tol 19.000. Berarti hampir 45.000 ya. 49.000. 25 sama 19. Iya bener. 44.000 bray. 44.000 ya, bulatin 50.000 sekali Matas. Kalau lo mau Matas keras, penghasilannya mau berapa bersih ke rumah? Lo bisa lah cek di konten GrabCar Airport gue ya, konten pertama sama konten kedua tuh. Kalau nggak salah konten pertama itu gue Matas keras tuh bray. Itu Matas keras dan wah gila. Lu cek deh. Itu pendapatan kotor berapa, bersihnya berapa yang gue terima. Itu bener-bener dari kerja Rodi ya. Kalau kerja Rodi kan harusnya ada penghasilan yang lebih baik. Kalau ini sih enggak di GrabCar Airport. A few moments later. Oke Bre, lanjut lagi ya. Tadi kepotong dapat orderan ya dari Terminal 3 ngantar ke Hotel Mangga 2. Dan itu lalu lintasnya kacau. 1 jam, hampir 1 jam setengah sih nganterin. Parah itu, dari mulai keluar dari Terminal 3 masuk ke jalan bandara itu macet. Tolnya itu edun. Hari Senin ini Bre. Beres drop alhamdulillah ya, dapat arah balik ke Terminal 3 lagi dari Mang Gojek. Pasti ada jalan. Lanjut ya. Jadi untuk konten GrabCar Airport, gue kasih masukan ya, kasih saran buat teman-teman yang tergiur dengan konten-konten GrabCar Airport yang pendapatannya wah, menurut gue kalian mesti jeli sih, lihat, jangan gampang tergiur, dan perlu diperhatikan ya, operational cost di bandara itu per tahun untuk GrabCar Airport, Gokar juga sama sih, Gokar bandara, Maxim juga itu bayar stiker loh bray, stiker per tahun 1 juta. Stiker per tahun 1 juta, dan kalau gue bergabung di vendor itu ada management fee 10% dari penghasilan bersih untuk trip yang diambil dari bandara ke bawah, hanya dari bandara ke bawah. Tapi walaupun hanya dari bandara ke bawah, ya misalkan kita dapat kotor dari bandara ke bawahnya itu 500.000 ya, dipotong 50.000, jadi 450.000 pendapatan bersihnya. Belum dipotong biaya operational cost, makan, bensin,
So jadi kenapa gue memutuskan untuk jadi GrabCar Airport ya karena gue nggak ada tunggakan ataupun cicilan mobil, dan juga mobil yang gue pakai sebenarnya kalau buat dipakai di GrabCar reguler juga sebenarnya masih bisa sih, masih cukup irit lah sebenarnya ya, masih bisa dapat 1:12-13 sih. Cuma balik lagi karena kalau di bawah itu mungkin lebih besar ya kemungkinannya pick up ataupun drop customer yang tepatnya melalui gang kecil, gue agak trauma karena mobil agak-agak bongsor. Jadi itulah kenapa gue memutuskan untuk masuk ke GrabCar Airport ya. Selain dari terpengaruh akan konten yang wah untuk penghasilan, tapi ternyata begitu dijalanin gak sesuai ekspektasi, bray. Bandara itu gak seperti yang dilihat. Makanya sampai di awal tahun ini, dari mulai Desember ke Januari, itu di vendor satu yang hanya ada biaya bulanan, gak ada potongan vendor fee 10% itu di dalam periode akhir tahun hingga awal tahun udah 20-an lebih driver yang resign dari GrabCar Airport. Dan di tempat vendor gua yang gua pakai ini, gua bernaung ini udah hampir 20-an juga ya yang resign dari GrabCar Airport. Jadi balik lagi kita analogikan pertanyaan simple, ini sangat masuk logika, bray. Kalau memang penghasilan di GrabCar Airport itu sangat besar dibandingkan dengan GrabCar reguler, kenapa turnovernya sangat tinggi? Kenapa bisa banyak puluhan driver yang resign dari mitra airport? Nah, ini salah satu pertanyaan yang sangat logik, pertanyaan besar. Kenapa? Sedangkan gambar-gambarnya GrabCar Airport itu penghasilan besar, sehari bisa 1 juta, lebih dari 1 juta segala macam. Ya kayak temen gue di konten sebelum ini ada podcast dengan Papa Darren, dia bisa dapat 1,7 dalam sehari. 1,7 itu dia dapat trip ke Subang salah satunya ya, yang lumayan jauh. Dan presentasinya mungkin sekitar 1:1 juta lu bakalan dapat trip jauh segitu ya, ataupun dapat penghasilan besar seperti itu. Dan perlu diingat berarti trip yang jauh itu bakal makan operation cost yang juga cukup besar. For example ya, kalau lo udah nganter ke Subang, berarti kan lo pulangnya kosong karena di luar jangkauan. Ada uang yang lo keluarkan untuk bensin dan tol. Begitu analogi simpelnya ya, bray. Jadi buat gua, kalau untuk kalian yang mobilnya ngangsur, ada cicilan, itu sangat-sangat dipertimbangkan untuk bergabung di airport sekarang ini. Ini berlaku bukan hanya di GrabCar ya, GoCar dan Maxim pun juga sama. Gak semuanya itu selalu mendapatkan penghasilan yang baik gitu. Dan kalau gue, karena gue nggak ada cicilan mobil, ya paling cicilan rumah aja sih. Cicilan rumah masih bisa kebantu, masih bisa ketutup lah gitu. Itu intisari ataupun ekspektasi yang bisa gue share ya selama gue jadi GrabCar Airport, jadi mitra. Jadi sebelumnya juga gue di Desember gue juga lihat ada YouTuber yang gue subscribe itu, Reform Yogo. Dia juga kan dari vendor yang sama dengan gue. Dia juga akhirnya resign, bray, di bulan Desember itu karena ya gue lihat penghasilan dia pada saat dia main di bawah jadi reguler, dan ketika dia masuk jadi airport, loh, itu per hari tuh 200-an, bahkan juga ada yang kayaknya ada yang 100-an sih, hampir 200 ya, 200-an lah rata-rata. Dia menghabiskan banyak waktu, dan memang kita sering kali ya
Matas itu kosong. Karena kalau mau menunggu orderan dari bawah, terkadang kita udah nunggu 2 jam, 3 jam, 4 jam gak ada yang masuk. Mau gak mau ya kita harus Matas, harus pulang ke bandara lagi. Seperti itu cara kerjanya GrabCar Airport. Walaupun untuk sistem yang berlaku, menurut gue sejauh ini GrabCar Airport yang oke lah, karena masih bisa support arah balik ke bandara. Walaupun estafet ya itu berat juga. Kalau misalkan nanti estafetnya ya kayak gua ke Grand Lake City dari Kuningan itu, wow, jauh banget. Jauh banget waktu tempuhnya. Jaraknya itu cuma 20-an kilo. Kalau nggak salah 21 atau 22. Tapi waktu tempuhnya 1,5 jam, dan itu sangat gak worth it karena dari Grand Lake City gue harus balik ke bandara lagi ya 30-40 menit, mungkin sampai 1 jam maksimal. Seperti itu. Kalau 50 menit atau 1 jam lah, kita let's say 1 jam itu gue Matas ke bandara lo jalur biasa, nggak via tol gitu. So itu ya, itu poin-poin penting buat teman-teman yang mau bergabung jadi mitra airport, baik Grab, GoCar, ataupun Maxim. Perlu diperhatikan hal-hal ini. Jangan sampai kalian menyesal ketika sudah bergabung. Karena jujur aja, gue kasihan ya kalau ngeliat teman-teman yang merasa dibohongi, merasa tertipu dengan konten-konten sugar coating. Konten-konten sugar coating yang bertebaran itu memang bisa dibilang impactnya merugikan orang lain juga ya. Dan juga satu lagi, jadi gue masuk di airport tuh ada teman angkatan gue. Dia baru masuk barengan sama gue satu angkatan. Teman-temannya udah masuk duluan. Dan di minggu ketiga, ya, gue terakhir ketemu sama dia minggu ketiga Desember. Minggu ketiga bulan Desember itu masih ada lah minggu ketiga awal. Dan ketika minggu keempat Desember itu gue habis pick up dari terminal, nganter ke daerah ini ya, daerah Kuningan. Dari Kuningan terus gue melipir ke ini, ke daerah Cideng, ketemu sama teman gue itu. Jadi kita habis sholat. Jadi ceritanya gue mau sholat zuhur kan, itu pas habis wudu ada nih satu orang tuh udah baru siap-siap mau sholat. Gue bilang, ayo mas jamaah. Dan ternyata teman gue teman satu pool. Udah akhirnya kita sholat jamaah, habis itu kelar ngobrol-ngobrol, dan ternyata dia sama anak-anaknya itu resign. Dia itu notabene baru gabung, bray. Belum ada sebulan udah resign langsung, karena wah itu kacau sih. Itu peak season. Sekarang bandara lagi peak season, tapi pendapatan mitra GrabCar Airportnya itu wah kacau, anjlok drastis ya. Dan for information, sampai sekarang ini vendor masih menerima pendaftaran mitra GrabCar Airport. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan ya. Ini kan lahan bisnis untuk vendor. Pendaftaran terus dibuka, berarti berbanding lurus dong dengan akan banyaknya mitra GrabCar Airport. Dan semakin banyak mitra, berarti persaingan semakin ketat ya, bray. Persaingan semakin ketat, dan untuk mendapatkan penumpang di bandara ya kita tahu sendiri, di bandara kan banyak moda transportasi. Ada kereta bandara, terus juga ada bis Damri, taksi online, taksi konvensional, itu banyak sebenarnya di bandara. Jadi moda transportasinya banyak. Dengan semakin banyaknya mitra yang akan bergabung di airport, dan peningkatan jumlah penumpang pun gak signifikan. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan bahwa
orderan itu nggak akan berlimpah seperti itu, Bray. So buat teman-teman yang mau bergabung, sekali lagi gue ingetin sih sebenarnya ya, karena jangan sampai seperti gue dan teman-teman lainnya gitu. Karena memang beberapa yang baru-baru bergabung, gue sempat ngobrol juga kalau memang mereka ada ketemu dengan orang, bilang habis ngantar penumpang ngobrol, dia bilang, oh kenapa nggak daftar aja pak jadi mitra airport, karena saya lihat penghasilan bagus loh pak, saya lihat konten-kontennya di media sosial. Jadi banyak yang terpengaruh akan konten-konten di media sosial yang menurut gue itu sugar coating. Kalau kalian mau lihat pendapatan mitra GrabCar Airport yang real, bisa tonton vlog on beat gue. Di situ apa adanya gue sampaikan, di situ apa adanya gue bener-bener real, pendapatan berapa, kotornya dalam sehari, bersihnya bisa bawa pulang berapa, gitu. So buat teman-teman yang mau bergabung mitra airport, mau itu taksi apapun, bener-bener diperhatikan ya poin-poin penting yang gue jabarin. Semoga ini bisa ngebantu atau ngebuka wawasan teman-teman. Jangan sampai salah ambil langkah dan menyesal di kemudian hari. Seperti itu ya, Bray. Itu aja yang bisa gue share. Kalaupun ada yang belum jelas atau kurang jelas, kalian bisa drop komen di kolom komentar. Nanti akan gue respon satu persatu ya, Bray. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Driver Cortez pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.